bilang selamat pagi, teman-teman bilangnya gerak ya, dan pagi, 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 jeng jeng jeng. Bisa? Bisa. Oke. Selamat pagi. Pagi, 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 jeng jeng jeng. Oke, boleh kasih kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk memulai aktivitas pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, kita tundukkan hati dan pikiran kita meminta keriduan dari Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang Maha Esa agar aktivitas kita hari ini berjalan sebagaimana mestinya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa tidak selesai. Oke, silakan duduk kembali. Nah, hari ini aku akan mengasih kado ya untuk teman-teman semua di sini. Ya, ada kado yang saya akan berikan ke teman-teman semua di sini. Nah, sebelum kita ngasih kado, kira-kira kadonya apa ya? Sebelum kita kenalkan, ya, nama asli saya, nama di KTP saya itu Hamzah. Ya, tapi orang selalu memanggil aku nama panggung adalah Anca. Siapa nama panggung saya? Anca. Ya, beberapa jam kemudian teman-teman panggil aku dengan nama panggung. Siapa namanya? Anca. Oke, boleh kasih tepuk tangan lagi dong. Oke, kira-kira hari ini aku akan memberikan kado itu apa ya? Ada yang tahu? Duit, es krim, mobil, ada lagi. Kira-kira kalian mau dikasih kado apa sih dari Kanca? Misalkan hari ini kalian ulang tahun nih. Misalkan mbaknya siapa namanya? Mila hari ini ulang tahun. Kira-kira harapan kamu dikasih kado sama teman-teman kamu atau pacar? Kira-kira maunya apa? Kira-kira apa? Gua apa? Apa lagi? Tiket kehidupan yang ini. Kira-kira apa? Rumah, ada lagi? Cincin tunangan. Oke, nah hari ini akan saya memberikan kado buat teman-teman semua di sini ya berupa motivasi. Oke, kita butuh nggak sih sebagai manusia itu motivasi? Ya, butuh banget. Apalagi teman-teman generasi apa nih? Generasi Z atau generasi Y? Z. Oh, karena kan teman-teman usianya masih 19 tahun, ada yang masih 17 tahun? Sudah ada. Ya rata-rata adalah 20 atau 23, ada yang 25. Atau 30 seperti Kanca nggak ada? Nggak ada. Nah, kira-kira kadonya apa sih? Ya kadonya adalah kita seni mengasihi diri sendiri. Apa? Seni mengasihi diri sendiri. Ya, salah satunya adalah self compassion. Ya, ini mengasihi diri seutuhnya. Kita berhak nggak sih mengasihani diri kita sendiri? Berhak. Kita berhak nggak sih mencintai diri kita sendiri? Berhak. Ya, makanya ada namanya self compassion. Ada yang pernah dengar kata-kata ini? Ya, ada yang dengar self love. Ada lagi? Oke, sebelum kita ngebahas ini, ya ada yang tahu kesehatan mental itu jatuh tanggal berapa? Bulan apa? Oktober. Ya, oke. Sebelum itu kalau nggak salah tanggal 10 Oktober. Ya, sebelum tanggal 10 Oktober ini, tanggal 8 menuju Hari Kesehatan Mental Sedunia, ya, Twitter itu dan TikTok itu digemparkan oleh seorang mahasiswa yang bunuh diri terjun dari hotel. Ada yang tahu? Tahu. Ya, ternyata setelah dicek dia punya kesehatan mental. Entah, kita nggak tahu dia penyebabnya apa, masalahnya apa. Ya, setiap manusia punya masalah, betul? Betul. Dan kita mau merilisnya seperti apa? Ya, makanya aku ngasih kado nih teman-teman namanya self compassion. Ya, oke. Ini ada dua gambar, ya seorang cewek dan cowok. Ya, dia lagi menyirami tumbuhan. Betul? Betul. Ya, kenapa tanaman itu perlu dirawat nggak? Perlu. Kita pun sebagai manusia perlu merawat diri kita nggak? Perlu. Ya. Nah, kira-kira apa ya? Nah, sebelum aku ngebahas jauh lebih dalam lagi tentang ini self compassion, ini apa? Ada gambar apa? Oh, ruang apa ini? Ruang tamu. Kira-kira ketika teman-teman berada di ruangan ini, ya apa yang Anda pikirkan? Kalau kamu apa? Santai. Kita teman-teman berada di ruangan ini, apa yang kalian lakukan?
pikiran kita, anggap aja pikiran kita, posisi kita di sini, kita duduk di sini, lagi santai, sambil makan kue, sambil baca apa ini mak, lihat-lihat YouTube, konten atau ngobrol sama orang terdekat, misalkan orang tua atau pacar, ya. Kita sama pikiran kita semuanya berada di sini. Sudah? 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 Ya, anggap aja ruangan ini adalah ruang ini. Sudah? Ya, jadi aku mau nih teman-teman sebelum kita ngebahas ini, teman-teman santai dulu, nggak ada yang tegang. Ya, lupakan deh masalah-masalah yang lagi ada utang atau putus sama pacar. Ya, lupakan dulu. Kita posisi ada di sini. Kan ini ruang santai, betul? Betul. Ya, udah? Oke, aku pun sama. Sudah sampai ke ruangan ini ya? Oke. Nah, apa sih itu self compassion? Ya, memperlakukan diri sendiri dengan lembut, baik dan penuh pengertian, menerima bahwa kita tidak sempurna, dan memahami bahwa ada potensi untuk belajar dan berkembang dari setiap kesalahan yang pernah dilakukan. Ini menurut Sinek di tahun 2003 tentang self compassion. Ya, aku ngambil dari Sinek. Kita lihat, dengan lembut, baik dan penuh pengertian. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia, ketika kita melakukan kesalahan, kita pasti menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih saya begini? Kok saya nggak bisa ya? Kok orang-orang bisa? Kayak gitu. Ya. Jadi apa? Kita sebagai manusia itu, self compassion ini lebih welas asih pada diri kita sendiri, lebih menyayangi pada diri kita sendiri. Ya. Dan kita sadar bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna. Kita harus menanamkan seperti itu. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan, ya udah membuat mental kita hancur atau down. Tapi itu sebenarnya hal yang wajar. Ya, perlu kita terima, perlu kita rilis. Itu hal yang wajar ya teman-teman ya. Ya, bisa melakukan kegagalan. Ya, misalkan putus sama pacarnya. Ya, itu hal yang wajar. Kita harus bisa menerima itu. Nah, namanya self compassion. Kita lebih mengasihani diri kita sendiri. Ya, kayak gitu. Kadang-kadang teman-teman curhat, oh iya ada apa? Oh kayak gitu ya. Padahal diri kita sendiri juga perlu dikasihani. Yang tahu diri kita sendiri itu siapa? Orang lain, betul? Betul. Yang maka dari itu, ketika teman-teman punya masalah, ketika teman punya apapun itu, bicara pada diri sendiri. Kamu maunya apa aja? Gitu. Ya, karena kesehatan mental itu penting. Kalau luka kita kegaret, silet atau pistol kelihatan kita bisa sembuh. Tapi kalau luka dalam diri kita sendiri yang tahu. Ya, makanya itu teman-teman kita kasihan diri kita sendiri, kita rawat diri kita sendiri. Kalau kita punya masalah atau kegagalan, kita rawat biar tumbuh. Kita balik lagi ke sini. Ya, biar tumbuh. Ya, tumbuh dari luka. Memperlakukan diri sendiri dengan lembut, baik dan penuh pengertian, menerima bahwa kita tidak sempurna, ya karena kesempurnaan itu punya Tuhan, ya, dan memahami bahwa ada potensi untuk belajar. Kalau kita akan melakukan kesalahan, oh saya salah hari ini, oke saya perbaiki, gak apa-apa, saya salah juga, gak apa-apa, yuk bangkit lagi, yuk belajar lagi. Kita harus bisa mengasihani diri sendiri, jangan ngeblok diri kita, payah banget kayak gitu aja nggak bisa kayak gitu. Kalau kita ngeblok diri kita, gimana penilaian orang lain? Ya, paham maksudnya self compassion? Paham sampai di sini? Paham. Nah, ada 3 elemen tentang self compassion. Pertama adalah self kindness versus self judgment atau memahami menyalahkan. Kadang-kadang teman-teman nih, ya lebih sering menyalahkan diri sendiri atau memahami? Mestinya kita lebih apa? Kita harus paham diri kita sendiri maunya apa. Karena yang tahu diri kita sendiri, bukan orang lain, betul? Betul. Ya, jangan pernah menyalahkan diri kita sendiri. Ya, kalau kita menyalahkan diri kita sendiri, gimana orang lain, betul? Betul. Kita aja nggak bisa menerima kita apa adanya. Gimana orang lain? Ya, kita harus paham diri kita sendiri maunya apa sih. Nah, kalau kita melakukan salah yang nggak apa-apa, hal yang wajar kok. Ya, makanya aku udah pernah baca buku. Ketika
saat kita merasakan capek, rasakan capek. Jangan dipaksa untuk terus jalan. Enggak. Ya, ketika ingin pengen nangis, nangis aja. Kan itu manusiawi. Ketika pengen nangis ditahan itu yang gak bagus. Nangis aja, nangis kencang-kencangnya. Kak, saya kan cowok nggak apa-apa, cowok juga manusia tuh. Nangis bukan berarti misalkan cowok pengen banget kayak gitu aja, nggak apa-apa, itu hal yang wajar dalam hidup psikolog. Ya, artinya apa? Kita merilis diri kita. Ya, merilis diri kita bahwa kita tuh lagi merasakan. Setelah itu bakalan apa? Tenang. Ya, paham? Paham. Itu hal yang wajar ya teman-teman. Ketika capek banget lu, nggak apa-apa lu. Tapi setelah itu kita bangkit lagi. Ya, jangan sampai ngeluh misalkan capek kita nggak mau bangkit, itu yang salah. Ya, ini ya kita harus memahami, jangan mengejas diri kita. Ya, apalagi kalau kita membanding-bandingkan diri kita. Oh dia cantik, aku kayak gini ya. Kenapa sih Tuhan kayak gini nggak menciptakan dia? Itu gak bakalan habisnya kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua adalah common humanity versus isolation. Tidak sendiri, hanya diri sendiri yang begini. Ya, kita tuh nggak sendiri. Ada orang lain di sekitar kita harus pahami. Oh, ternyata ada kok yang kayak aku juga. Ya, teman-teman harus banyak-banyak bersyukur. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Lihat di belakang kita, lihat teman-teman kita yang kurang seberuntung kita. Ya, kita tuh tidak sendiri. Ada orang lain di sekitar kita. Siapa? Teman, keluarga, atau pacar. Ketika teman-teman punya masalah, ceritakan. Jangan dipendam sendiri. Ya, ceritakan, jangan dipendam sendiri. Karena kita nggak sendiri. Di dunia ini kita perlu sadar kita nggak sendiri dong. Oh, kan aku nggak sendiri. Ketika aku ada masalah, ada orang yang merangkul saya. Setidaknya siapa? Orang tua. Setidaknya teman. Ya, jangan pernah menganggap diri kita itu sendiri. Aku nggak punya teman. Ya, kalau aku masalah, aku mau cerita sama siapa ya? Itu yang salah. Kita sebagai manusia butuh ruang. Oke, butuh ruang sendiri, ya. Ya, tapi kita perlu sadar juga kita namanya butuh orang lain. Setidaknya kita mendengarkan keluh kesah kita. Itu. Ya. Yang ketiga adalah mindfulness atau over-dedication atau menyadari dan mengkritisi berlebihan. Dan kita harus sadar, kita ini nggak sempurna. Jangan mengkritisi diri kita yang berlebihan, nggak boleh. Ya, kayak gitu. Jangan orang-orang mengkritik, tapi diri kita tuh jangan. Kita harus sadar. Oh, aku punya kekurangan, tapi aku punya kelebihan juga kok. Itu. Ya nggak apa-apa, misalkan nggak apa-apa, aku gendut, tapi yang penting aku sehat. Ya kita harus sadar, teman-teman harus sadar kelebihan dan kekurangan. Fokus dengan apa? Kelebihan, jangan fokus dengan kekurangan. Oke. Ada 3 elemen ya teman-teman ya, memahami versus menyalahkan, tidak sendiri versus hanya diri sendiri yang begini, dan menyadari versus mengkritisi yang berlebihan. Kira-kira teman-teman mau pilih yang mana nih? Memahami, tidak sendiri atau menyadari? Memahami. Ya. Oke. Lalu kita lihat gambar ini. Seseorang mengasihi diri sendiri karena semua manusia layak untuk mendapatkan itu. Ya, bukan karena ia memiliki karakteristik yang tertentu saja. Jadi semua orang berhak untuk dicintai. Ya, enggak orang kaya aja enggak orang yang cantik aja enggak, karena identitas kita sebagai manusia ya perlu apa? Perlu dikasihani, perlu dicintai. Ya, lihat nih, ini gambar seorang anak, seorang ibunya dan ayahnya sedang merangkul anaknya. Ya, sedang merangkul anaknya ini. Layak untuk mendapatkan itu karena kita layak untuk dicintai diri kita sendiri. Ya, dia mah cantik, banyak fansnya, pantas enggak. Dia mah orang kaya, banyak temennya, kayak gitu. Ya, dia mah pintar, pasti banyak temennya. Kalau aku apa aku? Ya, kita nggak berhak ya ngeblok diri kita sendiri. Ya, kita semua ini sama. Ya, teman-teman di sini berhak untuk berkembang, betul? Betul. Ya, teman-teman perlu mencintai diri teman-teman sendiri. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Lanjut. Boleh? Mbaknya kenapa? Nangis? Kenapa? Ada yang mau bercerita? Silakan. Ada yang mau berbagi cerita? Kenapa? Boleh? Kenapa? Gak apa-apa. Oke, nanti ya. Nanti aku akan bakal ada sesi bercerita. Ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, self compassion itu
bukan self pity atau mengasihani diri sendiri. Kita nggak berhak untuk mengasihani diri kita sendiri. Itu kasihan banget sih kayak gini enggak. Kita nggak berhak itu. Ya, nih. Merasa bahwa di dunia ini hanya dirinya yang punya pengalaman buruk. Tapi kasihan banget sih pengalamannya buruk, enggak kayak gitu. Ya. Kedua adalah memuaskan hawa nafsu. Ketika teman-teman punya masalah, misalkan mohon maaf nih aku ada masalah, larinya kemana? Misalkan minum-minuman atau narkoba. Ini hanya pelampiasan, enggak. Itu enggak boleh. Bakal akan merusak diri sendiri. Ya, ketika teman-teman ada masalah, solusi yang harusnya positif apa nih kira-kira ya? Ya aku lagi ada masalah putus sama pacar nih, udah misalkan jadi diskotik atau minum atau apa, itu nggak boleh, sama aja itu merusak diri kita sendiri. Ya. Nah, harga diri terkait dengan ini terkait dengan kompetisi atau evaluasi atas suatu hal. Ya, jadi ketika kita ada masalah evaluasi, oh kira-kira apa yang salah ya dari diri saya? Oh kemarin aku melakukan kesalahan ini. Ya, kira-kira bagusnya seperti apa ya? Kalau memang teman-teman butuh sharing atau sama teman yang lain atau sama siapapun itu yang sekiranya enak berbagi cerita. Lu gimana? Gue kayak lagi ada ini, pengen berbagi cerita. Ceritakan aja semuanya. Kak Anca juga gitu. Ketika ada masalah, aku cerita sama seseorang yang menurut Kak Anca itu dapat dipahami. Ya, ataupun teman-teman nih misalkan ada yang bercerita, aku pengen ceritanya ada masalah, misalkan putus sama cewek, dengarkan. Kadang-kadang manusia itu butuh untuk didengarkan. Ya, dengarkan dulu masalahnya apa. Udah kasih semangat. Ya, dengarkan dulu masalahnya apa. Jangan kita ngejudge. Kan gue bilang apa, lo jangan deketin dia tuh playboy. Jangan seperti itu nggak boleh. Dengarkan masalahnya apa. Ya, oke. Nah, lalu kita ada cara untuk mempraktikkan self compassion. Pertama apa? Memperlakukan diri kita sebagai teman. Memperlakukan diri kita sebagai teman. Ya, sahabat. Tadi aku bahas yang tahu diri kita ini siapa? Diri sendiri. Bukan orang lain. Ya, perlakukan kita sebagai teman. Ya, oh ini aku lah teman. Ya Anca ya teman Anca sendiri. Kayak gitu. Perlakukan diri kita sebagai teman, sebagai sahabat. Karena yang tahu ya lo diri sendiri, bukan orang lain. Ya, dan selanjutnya jadilah pengamat yang baik. Kira-kira mau ngomong apa ya? Nah sebelum tidur kalau aku biasanya merenung. Ya, itu paling enak merenung. Kira-kira maunya apa ya? Ya, bicarakan hal baik-baik pada diri sendiri. Ya, bicarakan yang baik-baik pada diri sendiri. Ya, nanti kita terakhir ada afirmasi positif. Ya, bicarakan yang baik pada diri sendiri. Yuk, Anca bisa yuk. Gak apa-apa hari ini lelah. Yuk bisa bangkit lagi yuk. Kayak gitu. Ya gak apa-apa hari ini sakit ya. Gak apa-apa. Hal yang wajar kok manusia. Misalkan seperti itu. Ya. Tuliskan perasaan yang kita alami ini. Tuliskan. Kalau teman-teman pintar untuk nulis atau kan ada kalau aplikasi nih ya buat nulis. Tuliskan. Iya, tuliskan apa yang merilis diri sendiri. Misalkan kalau aku mau curhat sama orang lain, ya takutnya dia cepu atau apa cerita sama orang lain, boleh banget. Ya tuliskan diri sendiri maunya apa. Ya misalkan hari perasaan ini, misalkan hari ini sedih, tuliskan aja. Itu salah satu merilis untuk diri kita sendiri. Plong, ya biar kita lebih plong lagi. Tuliskan aja maunya apa. Tuliskan perasaan kita hari ini. Ketika teman-teman ada masalah atau malas bercerita, tuliskan aja. Apa sih kira-kira yang ini, yang ada dalam perasaan kita, sedihkah, bahagiakah? Ya. Selanjutnya adalah perhatikan diri sendiri. Maksudnya, ada tahu nggak perhatikan diri sendiri? Kadang-kadang kita nggak pernah memperhatikan diri kita sendiri. Ya, betul? Betul. Perhatikan diri sendiri. Salah satunya adalah reward. Ya, nanti kan teman-teman ini kerja kan? Pasti tidak gajian kan? Kasih reward buat diri sendiri. Ya, untuk diri sendiri. Setidaknya kopi deh, yang nggak usah mahal-mahal. Ya, terima kasih ya, udah berjuang dalam 1 bulan ini bekerja dengan baik. Ini buat kamu. Atau misalnya cewek-cewek suka ke mall, nggak apa-apa, jangan pelit. Kita harus bisa memperhatikan diri kita sendiri. Kasih energi positif juga untuk diri sendiri. Terima kasih ya. Kalau aku kayak gitu, akhir bulan misalkan gajian nih. Atau kemana kita senang ini, misalkan ke coffee shop duduk sendiri. Terima kasih ya sudah mau berjuang untuk hari ini. Ya, terima kasih udah bekerja selama 30 hari ini loh buat kamu. Jadi kalau aku senangnya kopi, aku kasih kopi. Karena itu penting banget buat diri kita sendiri ya
Pernah melakukan hal yang itu? Nah, ya pernah kan sering? Iya, itu kita perlu banget kasih reward buat diri sendiri. Jangan pelit, ya. Jangan pelit kalau buat diri sendiri. Mau makan kalau memang ada uang ya udah nggak apa-apa. Ya, misalkan cowok-cowok ini sukanya apa nih? Ya, jangan pelit buat diri sendiri. Kan itu penting. Kita bekerja untuk siapa sih? Diri sendiri. Memang ada sebagian untuk orang tua kita, tapi kita juga butuh buat diri sendiri. Kayak gaya hidup, misalkan butuh sepatu, ya celana atau apa baju. Masa kita pakai baju itu aja? Apalagi teman-teman anak muda, suka jalan sama temennya, cewek ya. Kita setidaknya dalam 1 bulan belilah 1 kemeja atau kaos. Ya. Nah, lalu apa sih manfaat untuk kita self compassion? Pertama, membantu menenangkan emosi yang negatif. Kalau kita paham, kalau kita menyadari diri kita sendiri, hal-hal negatif itu nggak ada. Jangan kebanyakan overthinking. Ya udahlah ya, itu kan yang nggak suka dia. Yang penting saya jangan. Nggak apa-apa aja. Nggak apa-apa. Orang menilai itu nggak apa-apa. Manusia kok, manusia itu kan apa? Tugasnya menjudge. Oh dia buruk, itu nggak apa-apa. Ya, kalau kita tahu self compassion, kita bakal memahami, memenangkan apa? Memenangkan emosi negatif. Ya, terus apalagi menenangkan perasaan yang positif. Udah, biarin aja. Ya, kalau orang ngejudge sama kita, orang nggak suka sama dia kan dia nggak suka, bukan kita. Kalau kayak gitu, ya nggak apa-apa dia nggak suka sama saya. Yang penting saya enggak, itu kan dia. Yang penting itu positif nggak apa-apa. Ya, kalau setiap punya manusia punya kekurangan dan diri. Bicara sama diri sendiri. Sabar, tarik nafas. Kalau kita emosi, tarik nafas. Belum apa-apa aja. Ya nggak apa-apa manusiawi. Ya, jadi paham sampai sini self compassion paham? Bisa nggak kira-kira menerapkan itu? Yang terpenting adalah bicara sama diri sendiri, mengasihi diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Toh kita aja bisa menyayangi orang lain, kenapa diri kita sendiri enggak? Karena apa? Yang tahu tuh diri kita, bukan orang lain. Ya, kita tuh bertanggung jawab atas diri kita, bukan orang tua kita, bukan. Ya, bukan teman kita, bukan, karena diri kita sendiri. Ya, itu. Mau dibawa kemana nih diri kita sendiri, mau ke kanan atau ke kiri, hitam atau putih, diri kita sendiri. Hancurnya kita, ya kita yang tahu, bukan orang lain, karena kita yang merasakan. Betul? Makanya tadi aku bilang kalau nangis, dia nangis aja gak apa-apa, itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar. Dibanding kalian punya masalah, tapi ditahan-tahan, kamu nangis tapi takutnya malu, itu yang gak wajar. Teman-teman, kita tuh harus bisa merasakan diri kita sendiri. Lagi capek, aku bilang capek banget ya Allah, capek. Itu hal yang wajar. Aku pernah seperti itu, capek banget. Kadang-kadang kalau bawa motor tuh nangis. Ya itu hal yang wajar, karena kita berarti kita merasakan. Ya, kita merasakan nih apa yang kita rasakan pada dalam diri kita. Nah setelah itu bangkit. Oh nggak apa-apa, manusia kok capek, manusiawi kok capek. Ya, jangan ketika ada masalah kalian diam dipendam. Ya lompat lagi yang kemarin di hari kesehatan mental yang apa namanya, yang mahasiswa yang bunuh diri. Kita nggak tahu masalahnya apa. Ya, kita nggak tahu memang masalahnya apa, tiba-tiba bunuh diri. Kita langsung disayangkan. Ya, aku mau nggak mau teman-teman seperti itu, ya juga menjalik ya. Ketika teman-teman punya masalah, ceritakan. Kalau memang malas untuk bercerita, tulis yang tadi ini. Perasaan yang kita alami apa nih? Ya, kalau malas untuk cerita, takutnya dikata A, B, C. Ya, kalau aku lebih baik bercerita. Aku pengen cerita aja nangis, kayak gitu. Cari tempat yang hening. Ya. Nah, oke. Banyak yang bilang kalau ini kata ajaib. Tolong, maaf, terima kasih. Kadang-kadang kita minta tolong ini sama orang lain. Ya, terus apalagi kadang kita membuat kesalahan, kita yang minta maaf. Ya, terima kasih. Kadang-kadang misalkan kita dikasih sesuatu sama orang lain, kita ucapkan terima kasih. Dan sekarang aku minta tolong nih, kata ajaib ini tolong, maaf, terima kasih itu untuk diri sendiri. Ya, yang sampai saat ini ya masih bisa duduk di sini di ruang ini, ya teman-teman kira-kira usia berapa? Ya, anggap aja rata-rata ada 21. Sampai usia 21 ini, apa sih yang teman-teman sudah pernah alami? Ya, tolong nanti dituliskan di kertas ya. Tolong, maaf, terima kasih. Silakan, aku kasih waktu. Yuk, tulis. Tolong, maaf, dan terima kasih. Ya, kata ajaib ini adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, boleh
diketik atau di handphone nggak apa-apa, atau ditulis juga nggak apa-apa. Ya, aku kasih waktu 3 menit. Yuk. Oke, ya jadi ini kata ajaib ini untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Oke. Sudah? Sudah? Oke, yuk untuk ya 3 ya kata ajaib untuk diri kita sendiri. Tolong, namanya aja tolong Anca yang kuat ya untuk mengisi proses ini. Maaf ya Anca, sudah sudah mau diajak capek. Ya, terus apalagi terima kasih ya sudah mau berjuang untuk hari ini. 3 untuk diri sendiri. Sudah? Ya. Oke, aku akan tunjuk secara random. Ya? Ya, boleh? Dari tolong, maaf dan terima kasih, boleh? Enggak apa-apa. Yuk. Yang keras? Ya, tolong untuk yang maaf. Maaf ya kalau dunia seakan mau runtuh dan segala hal berjalan tidak sesuai dengan keinginan. Ya, terima kasih. Terima kasih ya sudah buat sampai sejauh ini dan sudah bertahan jauh. Oke, kasih tepuk tangan dong. Ada yang mau? Sebelum aku tunjuk, silakan teman-teman. Ya, yang mau? Masnya? Ya boleh. Yuk, siapa namanya? Haikal. Boleh Haikal. Yang keras? Tolong ya. Tolong ya lebih kuat lagi dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Maaf ya kalau selama ini banyak tuntutan dalam hidup. Ya. Terima kasih atas perjalanan dan perjuangan hidupnya selama ini. Jangan sampai asam lambung dulu ya, soalnya sehari belum lambung. Ya, jangan asal ngomong lagi. Ada lagi? Satu orang lagi? Boleh? Yang mau? Cewek? Yang cewek? Boleh? Mbaknya? Ayu? Boleh? Ya. Dari Tolong ya buat berjuang sampai final nanti. Ya. Maaf ya untuk hari-hari untuk pikiran yang terkuras setiap harinya. Terima kasih sudah berjuang sampai detik ini. Tangannya dong. Jadi 3 kata ajaib ini untuk diri kita sendiri. Kita tuh berhak minta tolong pada diri kita sendiri. Ya, terus apalagi maaf, kita sering-sering minta maaf ya, sudah ada mau diajak capek, terima maaf ya, hari ini lelah-lelahan, kepanasan-panasan, hujan-hujan, maaf. Ya, terus apalagi sambil meluk diri sendiri, terima kasih ya, sampai sejauh ini mau untuk berjuang, mau diajak capek, terima kasih. Ya kita harus seperti itu. Ya, walaupun aku seperti itu sebelum mau tidur, karena kan tidur kita istirahat yang prima ada pas saat tidur kan, sebelum tidur ucapan. Ya tolong kuatin lagi ya, minta tolong aku tetap kuat lagi, kuatin lagi untuk melewati semuanya ya. Tolong ya kuat lagi. Terus maaf ya sudah diajak capek itu, karena kita berhak bicara pada diri sendiri. Ya, paham maksudnya ya? Selanjutnya adalah aku mau teman-teman afirmasi untuk diri sendiri. Oke, ya tadi itu adalah kata ajaib untuk diri kita sendiri ya. Ada tolong, maaf, dan terima kasih. Ya. Nah, sekarang teman-teman kita memberikan afirmasi positif untuk diri kita sendiri. Aku minta teman-teman peluk diri sendiri seperti ini, ya, sambil memejamkan mata, tapi jangan tidur. Yuk, semuanya tutup mata. Ya, kita afirmasi untuk diri sendiri, bicara untuk diri sendiri. Sudah? Ya, jangan ada yang tidur ya. Yuk, tutup matanya. Jangan ada yang tidur. Sudah? Oke, aku akan bacakan afirmasi untuk diri sendiri. Sudah? Yuk, semuanya. Untuk diriku sendiri, kamu layak untuk dicintai. Kamu hebat. Untuk diriku sendiri, perjuangan hari ini ya masih berlanjut. Perjuangan yang bagus. Enggak semua orang sekuat kamu loh.
Sampai di titik ini kamu tuh luar biasa. Yuk semangat. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Lelah itu hal yang wajar. Kamu hebat kok. Kamu bisa menjalani hari dengan sebaik mungkin. Dengan apa yang kamu inginkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semesta. Terima kasih ya Allah. Sudah memberikan energi yang positif ya untuk diriku sendiri. Untuk diriku sendiri, yuk semangat. Masih banyak hal-hal yang perlu kita lakukan. Untuk diriku sendiri, sehat-sehat ya. Untuk diriku sendiri, yuk kita berjuang lagi. Kita tumbuh sama-sama. Kita bangun luka ini agar tumbuh menjadi subur. Kita nggak sempurna, nggak apa-apa, sakit. Yuk kita sama-sama merayakan kemenangan ini untuk diri kita sendiri. Oke, cukup. Tepuk tangan buat kita diri kita sendiri. Oke, ya itu ya teman-teman, selalu melakukan afirmasi untuk diri kita sendiri sebelum tidur ataupun sebelum melakukan aktivitas. Ya, nah sebelum kita mengakhiri, aku ada dapat kata-kata yang bagus ya dari Kak Analisa. Kalau kamu tidak tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup, ya jangan pernah menyalahkan orang lain untuk menyuruhmu melakukan apa yang mereka inginkan. Coba baca sama-sama. Kalau kamu tidak tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup, jangan menyalahkan orang lain untuk menyuruhmu melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi apa? Kita harus tahu dulu mau kita apa. Ya, jangan salahkan orang lain kalau melakukan yang semena-mena pada diri kita sendiri. Karena apa? Diri kita sendiri nggak mau nerima dengan apa dirinya kita. Diri sendiri aja kita membandingkan dengan orang lain, apalagi orang lain. Ya, jadi kita perlu pahami diri kita sendiri. Kita harus bisa menerima diri kita sendiri. Ya, jadi jangan menyalahkan orang lain kalau orang lain ngebully kita. Karena apa? Diri kita sendiri aja nggak mau nerima, apalagi orang lain itu. Ya teman-teman, yuk semangat. Jangan pernah menyalahkan siapapun itu. Ya, bicara pada diri sendiri apa maunya. Ya, karena kesehatan itu penting. Kesehatan mental itu penting. Tadi Kak Anca bilang, kalau luka di tangan sakit kita obati. Kelihatan, tapi ini diri kita sendiri yang tahu. Ya. Oke, terima kasih untuk berbagi kadonya hari ini. Boleh kasih tepuk tangan buat kita semua. Kita udah bahas tentang self-confidence. Semoga kedepannya teman-teman ya semangat lagi ya. Semangat, harus semangat dong. Semangat dalam proses. Ya, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman waktunya. Semoga kado yang aku berikan teman-teman ini buat tambah semangat untuk teman-teman melakukan karirnya ke depan. Ya, semakin semangat lagi untuk berproses. Ya, ingat proses itu ya teman-teman tidak mudah. Ya, proses itu tidak tunggu, kita tumbuh menjadi manusia itu tidak mudah. Perlu ada namanya ya kesenggol dikit ya nggak apa-apa, hal yang wajar, betul? Betul. Karena kita yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Ya, bunga sakura itu ada di mana? Jepang. Bagus nggak, indah nggak? Nah menurut teman-teman bunga itu walaupun dalam satu pohon itu ya tumbuhnya secara bersamaan atau berbeda-beda? Beda-beda ya, dalam hitungan waktu pasti, dalam hitungan detik pasti, atau nggak jauh dia bunga kertas deh yang warna merah-merah ya dia tumbuh walaupun dalam satu pohon itu, atau buah deh walaupun dalam satu pohon itu pasti dia tumbuh berbeda-beda, entah waktu, entah apa dalam hitungan detik atau waktu ataupun hari. Begitupun kita sebagai manusia. Ya, pasti dalam satu ini tumbuhnya tuh pasti beda-beda. Ada dalam hitungan menit, dalam hitungan hari, atau hitungan waktu. Yang perlu kita pahami adalah kita harus menerima secara prosesnya. Sekali lagi tepuk tangan buat diri kita sendiri. Terima kasih teman-teman atas waktunya untuk berbagi hari ini. Ya, semoga kado yang aku berikan ke teman-teman ini ya sama-sama kita bisa tumbuh menjadi apa yang kita inginkan. Amin. Ya, saya Anca. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di episode berikutnya.